Oke, here we are. Kita ada di The Colomadu. Ini tempat keren banget yang kamu harus datang kalau lagi ada di Solo. Oke, here we are. Wow. Dalam guys. Oke, here we are. Kita ada di The Colomadu. Ini tempat keren banget yang kamu harus datang kalau lagi ada di Solo. Oke banget ya guys. Tuh, towernya tuh yang paling ikonik dari Colomadu. Dan kayaknya kita harus masuk dari situ. Ini kayak bagian lain dari situ. Kita masuk ke dalam. Nah, by the way ini panas banget nih guys di Solo nih. Aduh, panas, betul-betul panas. Beli tiketnya di situ ya, jauh juga loh. Kesian juga mama harus jalan sana. Oke guys, sedikit cerita nih. Tadi barusan nanya sama staff di sini. Jadi Colomadu ini adalah pabrik gula dari zaman Belanda. Jadi dari tahun 1861. Dan sekarang sudah berubah menjadi semacam museum tentang kebudayaan dan tentang sejarah dulu dari zaman era kolonialisme. So ini sangat-sangat edukatif nih tempat ini. Gimana? Kelab, tempatnya di gimana? Bagus ya, saya belum lihat dandannya. Ya, kita baru masuk. Nih, kelihatan nih peralatan permesinan yang dipakai buat untuk mengolah gula ya dari zaman kolonial. Stasiun gilingan, mesin roll gilingan, mill roll gilingan. Nah, ini bendanya nih. Gila, peralatan mekanisme zaman dulu tuh gila, luar biasa tuh. Besar banget gear-gear tuh untuk permesinannya. Ini mesin gilingannya nih. Percaya atau enggak, nih salah satu bagian paling penting dari kebudayaan masyarakat Jawa, karena dulu orang Belanda banyak memiliki perkebunan di Jawa dan itu membentuk suatu kayak suatu bagian dari culture lah, budaya dan kebiasaan masyarakat Jawa. Makanya orang Jawa tuh suka banget sama gula. Nih, pabriknya semua pabrik gula di sini. Oke, ini ada sejarahnya di sini nih. The Journey of Colomadu Sugar Factory, pabrik gula. Ini tahun 1867 ini seperti begini. Lalu renovasi 1922 ditingkatkan. 1929 gimana sih? Oh, alurnya begini, turun. Sorry. Oh iya benar, begini nih. Ya, 19. Oh, ini fisik yang kita lihat nih sekarang adalah fisik tahun 1929. Sampai ini paling terakhir tahun 1997 ini kondisinya seperti ini. Ini nggak jauh beberapa tahun yang lalu, kira-kira 20 tahun yang lalu ini udah seperti begini. Masih berfungsi ya. Oke, di era modern tuh seperti begini nih. 2016 tuh udah seperti begini nih. Tuh. Dan direnovasi akhirnya menjadi museum di sini tahun 2018. Jadi tempat ini kayaknya udah berfungsi sebagai museum dari tahun 2018. Udah lama nggak pergi ke museum ya yang ada di Indonesia. Dan ini bisa dibilang salah satu museum modern paling megah dan paling lumayan keren yang paling pernah saya temuin di Indonesia sih, jujur aja.
Dan hebatnya ini ada di Solo, bukan di Jakarta. Keren, keren. Ini kayak tempat lokasi pembakaran pengolahan yang paling kuno ya, dari tahun 1800-an seperti begini. Ya, memang di sini ada sedikit potret kelam sejarah ya, guys. Dulu sejarah mengatakan memang masyarakat Jawa, terutama yang di area Solo ini, banyak menjadi korban dari kebijakan tanam paksa dari pemerintah kolonial. Ini yang menyebabkan salah satu membangkitkan jiwa perlawanan dari masyarakat lokal ya, masyarakat pribumi di Pulau Jawa ini. Ya, saat kata pemerintah kolonial tidak berlaku nggak adil, ya mungkin belum tentu kita memiliki keinginan untuk merdeka ya. Jadi ya itulah sejarahnya. Ada sebab dan akibat. Kalau kita merasakan ketidakadilan, suatu hari pasti akan ada suatu perlawanan dan ada keinginan dari setiap manusia untuk menikmati yang namanya kemerdekaan. Dan ini tentang sejarah gula itu sendiri ya. Dan konon gula tanamannya ditemukan di Papua 8000 tahun sebelum Masehi. Dan catatan pertama tentang gula itu ada di India 500 tahun sebelum Masehi. Ini tempat ini keren banget nih. Banyak banget yang kita bisa pelajari tentang sejarah gula itu sendiri dan sejarah eksistensi pabrik gula terbesar, salah satu terbesar di Jawa ini ya. Oke, ini diorama bagaimana Colomadu itu terlihat di masa lalu ya. Tuh, ini penting ya. Jalur kereta api yang kita lihat sekarang kebanyakan ada di Pulau Jawa. Itu rupanya warisan dari Belanda. Dan utamanya untuk pengangkutan gula ini guys. Mengangkut tebu, mengangkut hasil pertanian. Nah, ini pengolahannya di masa lalu tuh seperti begini nih bentuknya nih, pabrik gula Colomadu nih. Gula nih, luar biasa ternyata industri gula ya. Taman Wagiswara. Wah, ini kayaknya kalau ngeliat tampang ini glow in the dark nih. Yuk kita masuk. Ayo kita masuk. Keren nih kok jadi art solution gitu. Oh iya bener-bener nih glow in the dark. Wah, ini sanggup nggak ini kameranya pick up nih? Oke, bisa dilihat ya nih. Wah, ini berarti kameranya nggak bisa fokus di sini nih. Oke, so lihat nih glow in the dark. Moga-moga bisa ngambil gambarnya dengan baik sih. Glow in the dark. Fokus dong, fokus. Gak apa-apa deh, gak fokus, yang penting ada gambarnya. Ini mesin uap kompresor yang salah satu dipakai untuk mengolah gula nih. Kayak begini bentuknya. Nah, ini denahnya bagaimana rupanya pabrik gula Colomadu ini. Arealnya dari era masa lalu tuh seperti begini nih. Gede banget guys. Bahkan Colomadu aja sampai jadi perangko tuh. Perangko, Colomadu tahun 75. Ini tahun 1875 mungkin maksudnya. Apa tahun 1975 ya? Pokoknya ini pabrik gula ini sampai menjadi perangko tuh. Oke, kita kembali ke bagian luar. Ini kayaknya bagian lain dari dari bagian sini tadi kita dari bagian sana masuk. Sekarang kita di bagian ini. Stasiun Ketelan. Dan berkat perkebunan tebu ini juga ya seperti saya bilang tadi, kita di Jawa dari dulu sudah ada jalur lintasan kereta api. Dan sangat disayangkan ya, sampai untuk waktu yang lama Indonesia nggak pernah membangun sendiri lintasan kereta api ya, cuma mengandalkan lintasan kereta api yang sudah dibangun oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda. Paling nggak sampai 10 tahun terakhir inilah baru Indonesia sudah memulai membangun infrastrukturnya sendiri. Sekali lagi, meskipun di pabrik gula,
dan ini menyimpan banyak sejarah tentang masa lalu kebudayaan masyarakat Jawa yang ada di area Solo ini. Tapi memang nggak berlebihan sih menaruh foto-foto pahlawan di situ, ya, karena mereka juga bagian dari sejarah. Ini ada batang pohon tumbuh di dalam pabrik ini, dan kayaknya dibiarkan di sini nih, kayak udah ratusan tahun kali ya. Iya bener banget ini. Ini pohon yang kayak tumbuh di dalam tembok yang dibiarkan aja terus dia ada di sini. Batang pohon ini udah ngelihat berbagai macam peristiwa dunia ini. Oh, dia ada kafenya nih. Ada kafenya di dalam sini. Oke, ini bagian kafenya guys, sepi banget. Nggak ada yang nongkrong di sini sama sekali. Ya kita agak kenyang sih ya. Mau makan juga kayaknya malu juga. Tapi ya, it is what it is. Jadi ada kafe, just in case kalau kamu lapar atau haus, langsung aja ke kafe di dalam Museum Colomadu. Itu sepertinya ada vendor ya, kayak menjual souvenir dari museum ini. Kayak ada bagian komponen-komponen tembok permesinan yang masih dari zaman dulu ada. Oke, stasiun Ketelan. Atau kita lihat ada apa ya. Kita masuk. Kosong. Ada apa ya di sini? Mungkin exhibitnya udah nggak ada. Kosong. Oke, nggak ada terlalu banyak hal kecuali ada kettle tekanan rendah tuh di situ. Jadi ya inilah. Mungkin maksudnya stasiun buat ini. Buat kettle raksasa ini buat memasak itu tebu-tebu yang diolah di sini nantinya. Oke, ini sisiran dari bangunan pabrik gula Colomadu ini. Megah ya, keren banget sih di sini kayak nggak lagi. Jadi Eropa mana tuh kalau ini? Kayak di Eropa. Itu dia towernya tuh. Tower dari pabrik gula Colomadu yang kesohor. Gokil. Gokil banget itu tempat, asli. Kayak lagi ada di Belanda kali ya. Ya jadi itulah dia guys tadi perjalanan. Oh kok saya nggak pakai masker. Tunggu pakai masker ya bro. Oke, jadi itu dia guys tadi singkat saja perjalanan kita selama nyetir kita di Museum Colomadu. Menurut saya ini museum ini keren banget ya, dan harusnya lebih banyak lagi ya dibuat museum seperti begini. Jadi museum yang sifatnya lebih edukatif dan memberikan kita kayak semacam wawasan lebih ya tentang sejarah, tentang hal-hal yang bisa membangkitkan jiwa nasionalisme kita juga, dan kita bisa jauh lebih banyak lagi belajar tentang masa lalu, tentang budaya kita juga. Dan dengan kemasan museumnya bagus banget. Dan satu hal yang saya suka dari Museum Colomadu ini, bagus banget ya. Semuanya museum ini seperti ya dipresentasikan dengan sangat baik ya. Semuanya kayak konsepnya, interiornya, semuanya, dan kebersihannya juga, dan kerapiannya juga, dan penyajian informasinya yang gaya-gaya modern. Ini kayak berasa lagi kayak nggak di Indonesia. Kayak biasanya kalau saya lagi ngunjungin semacam museum-museum tempat-tempat yang ada di luar negeri ya, kayak di negara maju, kayak ada di Singapura, di Jepang, tuh bagus kayak begini museum-museum ini. Dan saya berharap lebih banyak lagi deh nih museum-museum kayak gini ada di Indonesia. Dan sekali lagi 2 thumbs up ya buat pemerintah Provinsi Jawa Tengah, pemerintah yang ada di area Surakarta ini. Keren banget, good job banget, dan moga-moga akan lebih banyak lagi museum-museum seperti ini. Jadi menurut kamu gimana? Apakah kamu kalau ke Solo bakal kesini juga? Saya rekomen begitu sih. So pada akhirnya
Kalau kamu suka dengan video ini dan kalau video ini terasa informatif buat kamu, langsung aja di like. Dan I'll see you in the next video ya. Karena nanti ada video-video lebih seru lagi yang lainnya ketika kita ngitar-ngitar di Solo. Oke, thanks for watching and I'll see you in the next video. Bye, Colapadu. I'll see you next time, sometimes.